memahami Injil Markus bab 2 bagian yang kedua. Pada video yang lalu, pembelajaran Injil Markus bab 2 bagian yang pertama telah dijelaskan tentang dua adegan atau peristiwa yang membawa Yesus masuk dalam pertentangan, baik melalui perkataannya ataupun tindakannya, dengan para tokoh agama dari golongan Farisi dan Saduki. Yaitu pertentangan pertama, anakku dosamu diampuni. Itu ada pada Markus 2 ayat yang kelima, dan pertentangan yang kedua, saat Yesus memanggil Lewi pemungut cukai, menjadi muridnya dan makan bersama-sama dengan para pemungut cukai lainnya. Itu ada pada Markus 2 ayat 14 hingga 16. Dan sekarang di video bagian yang kedua ini akan dilanjutkan dua pertentangan lainnya yang terjadi pada Yesus oleh para tokoh-tokoh agama tersebut, yaitu pertentangan yang ketiga, para muridnya tidak berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Sejak Lewi dipanggil menjadi murid Yesus dan ditanggapinya dengan mengadakan perjamuan besar bagi Yesus, serta dihadiri oleh rekan-rekan sesama pemungut cukai, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kian mengamat-amati Yesus dengan cermat dan mencari cara untuk mengkritiknya demi mendapat simpati publik. Mereka berkeberatan dengan tindakan Yesus yang makan minum dengan para pendosa. Keberatan ini ditanggapi Yesus dengan mengatakan bahwa Dia datang sebagai seorang tabib untuk menyembuhkan orang sakit, sehingga tidaklah mengherankan jika Dia menghabiskan waktu bersama para pendosa. Dalam perikop bagian ini, orang Farisi lagi-lagi mengkritik Yesus. Yang mempermasalahkan kali ini adalah murid-murid Yesus yang tampaknya tidak pernah berpuasa. Mereka diperbandingkan dengan murid-murid Yohanes yang rajin berpuasa. Secara implisit, dengan itu mereka berkata bahwa Yesus dan para pengikutnya tidak sesaleh Yohanes Pembaptis dan orang-orang Farisi. Orang Farisi berpuasa 2 kali seminggu, yakni Senin dan Kamis. Dan sebagai catatan tambahan, pada titik ini ada baiknya untuk meninjau kembali apa yang dikatakan hukum Musa tentang puasa. Sebenarnya hanya 1 hari puasa yang diwajibkan bagi orang Yahudi setiap tahun, yaitu pada hari penebusan dosa. Itu nanti bisa dibaca pada kitab Imamat 16 ayat 29 hingga 31. Itu saja, 1 kali saja. Semua puasa lainnya bersifat sukarela. Kritikan orang Farisi ditanggapi Yesus dengan perkataannya. Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Tanggapan ini tampaknya ingin mengatakan bahwa sama seperti mereka tidak akan berpuasa ketika menjadi tuan rumah dalam perayaan pernikahan. Demikian juga para murid Yesus tidak akan berpuasa ketika Dia masih bersama Yesus. Namun, pada saatnya nanti murid-murid Yesus akan berpuasa, yakni pada waktu penyaliban dan kematiannya. Dan mempelai yang dimaksud di sini adalah Yesus, sedangkan para tamu tersebut adalah murid-muridnya. Dan seterusnya, Yesus melanjutkan perkataannya melalui 2 metafora pada mereka. "Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya.
Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Maksud dari metafora tersebut adalah kain yang baru belum pernah susut. Karena itu apabila ditambalkan pada baju yang lama, kain yang baru itu akan susut dan mengoyakkan yang lama kelak saat dicuci. Begitu pula tidak menuangkan anggur baru ke dalam kantong yang lama, karena anggur yang baru akan meragi dan berkembang. Anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru, sebab kantong yang baru masih segar dan lembut, serta masih dapat berkembang. Lalu apa kaitannya mempelai, kain, dan anggur dalam perkataan Yesus ini? Kita mungkin akan bertanya mengapa suatu saat Yesus berbicara tentang mempelai, dan saat berikutnya berbicara tentang kain dan anggur. Apa hubungannya satu dengan yang lain? Sepertinya Yesus menggunakan bahasa kiasan, tetapi apa pertalian di antara keduanya? Saya selalu kagum akan pengajaran Yesus yang diberikan ini. Seperti kita ketahui, dua hal yang harus ada dalam upacara perkawinan, yaitu baju baru dan anggur baru. Tentunya tidak diharapkan mempelai laki-laki ataupun mempelai perempuan untuk datang ke perkawinan dengan pakaian lama yang ditambal di sana-sini. Dan pada setiap perkawinan pasti ada anggur yang mengungkapkan rasa sukacita. Seperti itulah kaitan pada perumpamaan yang Yesus berikan untuk menanggapi pertanyaan para tokoh agama tersebut. Dan sekarang pada pertentangan yang keempat, yaitu Tuhan atas hari Sabat. Selanjutnya Yesus dalam pertentangan keempat ini telah menimbulkan kemarahan orang Farisi, oleh karena melanggar sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Sebenarnya apa sih itu hari Sabat hingga membuat orang Farisi jadi marah karena telah dilanggar? Sabat atau Safat artinya berhenti, dan hari kekudusan, dan istirahat yang dirayakan oleh orang Yahudi sejak matahari terbenam pada hari Jumat malam hingga malam hari berikutnya. Pembagian waktu ini mengikuti kisah penciptaan dalam Alkitab. Pada suatu hari telah lewat petang dan telah lewat pagi. Itu ada pada Kejadian 1 ayat yang kelima. Dan kesakralan hari Sabat telah berfungsi untuk mempersatukan orang-orang Yahudi selama perjalanan sejarah mereka yang panjang, dan telah menjadi pengingat yang menggembirakan bagi mereka tentang perjanjian abadi mereka dengan Tuhan. Selanjutnya, para nabi pun mengingatkan orang-orang Yahudi tentang perintah Tuhan untuk menguduskan hari Sabat. Karena itu, berpantang dari pekerjaan merupakan hal mendasar dalam ketaatan pada hari Sabat. Dan Tuhan secara ajaib menyediakan 2 porsi mana, yaitu roti dari surga, pada hari Jumat, agar orang Israel tidak dipaksa mengumpulkan makanan pada hari Sabat selama 40 tahun pengembaraan mereka di padang gurun. Itulah yang menjadi dasar para ahli Taurat menjadikannya hari Sabat sebagai hari yang kudus bagi Tuhan, dan tidak boleh melakukan aktivitas atau kegiatan yang dilarang. Perintah ini bisa dibaca pada ayat berikut. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, ini yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan.
Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu makan, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Kitab Keluaran bab 16 ayat yang ke-23. Dan Yesus menjawab protes mereka dengan mengutip dari kitab suci bahwa bahkan Daud pun mengambil pengecualian dari hukum Taurat demi pengikut-pengikutnya yang kelaparan. Itu bisa dibaca pada kitab 1 Samuel pasal yang ke-21 ayat yang kedua hingga ke-7. Jawabnya kepada mereka, Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Di sini penulis Markus ingin menjelaskan bahwa mereka yang mengikuti Yesus harus menafsirkan seluruh hukum Taurat menurut semangat hukum Allah, yaitu berbelas kasih. Dan perkataan Yesus selanjutnya telah membungkam mereka serta memberi penegasan pada mereka. Lalu kata Yesus kepada mereka, Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Perkataannya ini menegaskan kembali kewibawahannya sebagai anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yang artinya, Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas hari Sabat. Seperti pada perkataan sebelumnya, saat menyembuhkan orang lumpuh di bab 2 ayat yang ke-10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Melalui dua adegan atau peristiwa di bab 2 ini, bisa ditarik suatu kesimpulan melalui kata-kata kunci sebagai berikut. Yang pertama, kain dan anggur baru. Yang kedua, hari Sabat. Dan yang ketiga, anak manusia. Yesus, anak Allah, pada kodratnya sebagai manusia, membawa perubahan yang baru sebagai Allah yang berbelas kasih bagi manusia yang terhalang oleh aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Demikianlah pembelajaran memahami Injil Markus bab 2 ini telah selesai, yang ditutup dengan 4 adegan atau peristiwa yang membawa Yesus masuk dalam pertentangan dengan ahli-ahli Taurat atau agama dari Farisi dan Saduki. Selanjutnya, pada pertentangan yang kelima di bab 3 nanti, orang-orang Farisi dan Saduki akan berhenti berdebat dengan Yesus. Namun sesungguhnya, pertentangan ini kian meruncing, yang membawa mereka mulai bersekongkol dengan Herodian, merencanakan untuk membunuh Yesus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kudus yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini untuk belajar memahami Tuhan Yesus melalui Injil Markus ini, sehingga kami dapat mengenal Tuhan Yesus dengan lebih baik lagi melalui perkataannya dan kuasanya, serta memperkuat iman kami untuk tetap setia mengikutinya. Ampuni kami yang berdosa ini, selamatkanlah hidup kami. Kemuliaan hanya untuk nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.